Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah prasyarat Allah Subhanahu wa taala membukakan berkahnya kepada kita semua, baik berkah yang dari langit maupun berkah yang dari bumi. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memandu kita kepada kehidupan yang penuh dengan pencerahan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, mumpung masih tanggal 2 bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan khutbah tentang memahami puasa kita ini secara utuh. Karena berdasarkan pengamatan kecil-kecilan, riset kecil-kecilan pada santri-santri, pada para mahasiswa yang mondok di tempat saya menemukan ada sebuah pemahaman yang agak kurang tepat tentang puasa kita, tentang puasa Ramadan ini. Di antaranya adalah landasan dalilnya. Kalau kita tanya pada anak-anak kita ini, kita akan menemukan, kalau kita tanya apa itu dasar bulan puasa Ramadan, rata-rata akan menjawab Al-Baqarah ayat 183. Padahal yang paling tepat sesungguhnya adalah puasa kita ini berdasar pada Al-Baqarah 185. Sedangkan puasa yang diisyaratkan, yang ditetapkan pada Al-Baqarah ayat 183 dan 184 itu adalah puasa umat Islam di masa awal yang kemudian diubah. Informasi ini bisa kita dapatkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa puasa seperti sholat yang mengalami 3 tahapan. Kata Mu'adz bin Jabal, dia menyaksikan 3 tahapan dalam sholat itu. 3 tahapan sholat itu pertama kali adalah tahapan yang paling awal ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, hijrah ke Madinah. Pada saat itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan kedua, pada saat itu belum ada adzan. Pada saat itu dimusyawarahkan bagaimana caranya agar bisa datang ke masjid pada saat adzan. Kemudian hampir saja pada saat itu, hampir saja di hadis tadi dijelaskan begitu, hampir saja pada saat itu yang digunakan sebagai alat untuk mengingatkan umat Islam adalah kentongan. Tapi kemudian datanglah seorang sahabat mengatakan bahwa tadi malam saya bermimpi, saya mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang di dalam azan itu. Maka kemudian ditambah lagi dengan Umar bin Khattab yang juga datang mengatakan demikian. Maka kemudian jadilah azan kita ini sebagai penanda kita akan sholat. Kemudian yang ketiga adalah tahapan ketika pada saat itu para sahabat ketika menjadi makmum masbuk, mereka kemudian langsung mengikuti apa yang dilakukan. Mereka kemudian ngebut dulu. Jadi bahasa yang digunakan ini bahasa kayak mengejar karena ketertinggalan. Karena tertinggal maka kemudian bertanya kepada makmum yang paling belakang pakai isyarat. Ini sudah rakaat keberapa? Nah kemudian dengan isyarat misalnya 2 rakaat, ya 2 rakaat ketinggalan, ini sudah 2 rakaat. Maka kemudian makmum masbuk tadi menyusul sampai 2 rakaat tadi itu terkejar, baru kemudian mengikuti Rasulullah.
Sampai kemudian datang sahabat Mu'adz bin Jabal ini membawa mekanisme baru. Mu'adz bin Jabal ketika datang langsung mengikuti Rasulullah. Dan ketika Rasulullah salam, Rasulullah melihat Mu'adz bin Jabal ini masih sholat. Maka kemudian ditanya apa yang terjadi dan kemudian dijelaskan. Kemudian Rasulullah mengatakan Mu'adz bin Jabal ini telah menciptakan sunnah baru dan inilah yang benar. Maka kemudian teknis sholat kita ketika kita menjadi makmum masbuk adalah seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi itu dari Mu'adz bin Jabal. Nah, puasa juga begitu. Cuma ini ayatnya 4, ada 4 ayat, 183, 184, kemudian 185, 186 tidak ada kaitannya dengan puasa, kemudian 187 dan ayatnya ini panjang. Nah, ini yang mungkin nanti menyebabkan khutbah kita ini agak lama sedikit, tetapi inilah yang akan membuat kita memiliki paradigma yang lebih utuh tentang puasa kita sekarang ini. Kalau ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah ditetapkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuannya adalah bertakwa. Nah, puasanya itu bagaimana? Diatur di dalam ayat berikutnya, di ayat 184. Ayyaman ma'dudah, pada hari-hari yang ditentukan. Ini ada berbagai macam versi di beberapa tafsir. Saya mau membandingkan ini antara tafsir Jalalain dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Jalalain ini yang menyebabkan paradigma kita ini agak kurang tepat sedikit. Tapi nanti bisa dibandingkan, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, nanti bisa dicek langsung. Sekarang kan mudah itu, tinggal dibuka Ibnu Katsir tafsir 183. Nanti di situ akan ada penjelasan yang lebih utuh. Ayyam ma'dudat di sini adalah hari-hari yang ditentukan. Ada banyak versi, tetapi yang paling kuat adalah itu 3 hari. Jadi ayyam ma'dudat. Jadi istilah yang digunakan adalah hari-hari yang ditentukan, atau ma'dud itu arti aslinya yang dihitung, yang bisa dihitung. Jadi pada hari-hari yang bisa dihitung saja. Karena pada saat itu salah satu riwayat menjelaskan bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam masa awal itu adalah puasa yang hanya 3 hari setiap bulan. Nah, sekarang kita mengenal puasa itu sebagai puasa Ayyamul Bid. Ini juga ada versi lain lagi sejarahnya. Kalau Israiliyat, di situ ada tafsir yang memuat Israiliyat juga. Israiliyat mengatakan bahwa kenapa disebut sebagai Ayyamul Bid? Artinya adalah hari-hari putih. Itu diceritakan di situ. Dulu Nabi Adam turun dari surga ke bumi, kemudian badannya jadi hitam. Kemudian disuruh puasa. Puasa pertama badannya menjadi putih kembali. Tapi cuma sepertiga aja. Puasa kedua, ketiga baru seluruh tubuhnya normal kembali. Tapi ini Israiliyat. Kemudian ada versi kedua ini yang lebih kuat. Versi yang kedua adalah Ayyamul Bid. Kenapa disebut dengan Ayyamul Bid? Puasa di hari-hari putih itu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu karena bulan purnama. Bumi yang tadinya gelap kemudian menjadi terang. Itu Ayyamul Bid. Jadi 3 hari ini mewakili puasa sebulan. Jadi kalau kita puasa Ayyamul Bid terus, maka kita sama dengan puasa setahun penuh. Nah, ini awal puasa Islam, Ayyamam ma'dudah. Nah, ada keringannya tetap, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Pada saat kita puasa tanggal 13, 14, 15 tadi, kita sakit atau berada dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti di hari-hari yang lain. Nah, ini yang beda lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini bukti bahwa ini adalah puasa yang berbeda dengan kita. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini kalau di tafsir Jalalain dikasih la. Jadi wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Setelah alladzina dikasih la. Berarti menjadi wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya itu sudah tidak perlu dikasih la. Cukup wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dulu puasa umat Islam masa awal, bukan masa kita. Puasa Islam masa awal itu adalah puasa yang sifatnya itu wajib pilihan. Jadi tidak wajib mutlak. Jadi kalau bapak-bapak di sini punya uang banyak, itu boleh tidak puasa.
wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutiqunahu itu kalau saya lihat di kamus-kamus artinya di tafsir-tafsir juga itu adalah yaf'alunahu bi ghairi masyaqqatin, biduni masyaqqatin. Mengerjakan pekerjaan itu tanpa ada kesulitan. Jadi kalau kita melakukan puasa tanpa kesulitan, sehat, kuat, tapi tetap boleh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kita nggak mau puasa, boleh pada zaman awal itu. Tetapi harus memberikan fidyatun to'amu miskin, memberikan fidyah untuk makan cuma satu orang miskin aja. Tetapi ada kiroah yang lain, kiroah ada kiroah sab'ah. Ada kiroah lain yang lain, kalau di masjid-masjid ini saya dengar di sekitar sini ini ada yang membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu to'ami masakina. Jadi tidak cuma satu, tetapi minimal 3 berarti. Karena di dalam bahasa Arab itu ada 1, 2, 3. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia cuma 1 dan jamak. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab itu ada 1, 2, 3. Masakin itu minimal 3. Jadi kalau mau tidak puasa harus memberikan makan kepada minimal 3 orang. Kalau versi bacaan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu to'ami masakina. Nah, kemudian ditambahi wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Nah, ini kita mengartikan khairan nanti apa? Wa man tatawwa, kalau mau menambahi tadi, kalau tadi 1 berarti memberikan makan kepada 2 atau 3 atau lebih itu lebih baik. Itu wa man tatawwa khairan. Barang siapa yang memberikan tambahan secara sukarela, tatawwu itu, maka ada ibadah sholat tatawwu, itu adalah sholat tambahan yang dilakukan secara sukarela. Fahuwa khairul lah. Maka yang demikian itu lebih baik. Tapi khairon di situ juga bisa kita artikan dengan harta kekayaan, uang kalau sekarang. Tapi kalau dikasih tambahan lebih bagus kata Al-Qur'an. Khairon di situ, kenapa saya artikan dengan uang? Karena di dalam Al-Qur'an juga ada kata khair yang artinya memang uang. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di juz Amma itu, di juz 30. Dan sesungguhnya manusia itu kepada al-khair, khair itu artinya bisa kebaikan, bisa harta kekayaan. Kepada kekayaan, kepada uang itu senang sekali manusia. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ini yang menjadi bukti ayat di ujung ini, ujung ayatnya ini yang menjadi bukti bahwa puasa di masa lalu di awal Islam itu adalah puasa yang wajib pilihan. Teksnya adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian berpuasa atau puasa kalian lebih baik jika kalian mengetahui. Ini bukti konkret bahwa di masa awal itu puasa bukan wajib mutlak, tetapi puasa itu adalah puasa yang wajib pilihan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bayar boleh, tetapi bayar fidyah tadi itu kepada orang miskin boleh, tetapi kalau puasa lebih baik. Nah, kemudian mekanismenya diganti. Kalau tadi itu setiap bulan 3 hari, kemudian diganti pada bulan Ramadan. Ini fase kedua. Pada bulan Ramadan dan tidak ada pilihan. Wajibnya adalah wajib mutlak. Walaupun kita kaya sekarang nggak boleh bayar kecuali ada madorot. Nanti juga dijelaskan di ayat ini. Maka ayatnya diulang nih. Kalau tidak hati-hati kita bisa balik lagi ke ayat yang kedua tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi frasanya ini yang menunjukkan bahwa puasa kita sekarang ini adalah puasa yang tidak wajib pilihan, tapi wajib mutlak. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan, yaitu alladzi unzila fihil Qur'an, adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi umat manusia, menjadi hudal linnas wa bayyinatin dan menjadi penjelas, minal huda wal furqan dari petunjuk dan menjadi pembeda. Nah ini faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa menyaksikan bulan puasa seperti kita sekarang ini berarti menyaksikan bulan puasa, falyasumhu, maka wajib untuk puasa. Enggak ada pilihan lagi. Nah, kemudian masih ada lagi keringanannya. Kalau tadi itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ini ada ayat yang mirip nih, frasanya mirip. Miripnya adalah wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Enggak ada minkumnya, pakai wa. Wa man kana maridun, dan barang siapa
sakit atau berada dalam perjalanan, maka dia wajib membayar sesuai dengan yang ditinggalkan. Yang tadinya mungkin sulit, dulunya sulit, karena mekanismenya lagi dulu adalah puasanya dilakukan sehari semalam. Jadi puasanya sehari semalam, maghrib itu buka, kemudian kalau sudah tertidur, dia harus langsung puasa kembali. Itu dulu begitu. Nah, kemudian diubah pada bulan Ramadan, sebulan penuh, dengan mekanisme yang diubah juga. Mekanismenya adalah, nanti terlihat di ayat 187. Jadi, menjadi mudah. Dengan cara ini menjadi mudah, kita nggak kelupaan misalnya. Nah, coba kalau 3 hari dalam sebulan itu. Mungkin kita banyak yang lupa, oh hari ini ternyata Ayyamul Bid. Tapi dengan sebulan penuh menjadi mudah juga kita menjalankannya, menjadi lebih kompak kita kalau sekarang. Nah, itu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Karena pada saat itu memang juga banyak umat Islam yang batal dalam menjalankan puasa karena mekanismenya tadi itu terlalu berat sehari semalam. Yang batal tidak hanya sahabat-sahabat level bawah, tapi level elit pun banyak yang batal. Level bawah misalnya ada orang bernama Qais bin Sirmah. Ini kadang-kadang disebut Qais bin Sirmah, tapi ada juga tafsir yang menyebut Sirmah aja. Qais bin Sirmah ini adalah sahabat level bawah, rakyat jelata, kerjaannya bertani, panas dia. Kemudian ketika pulang minta makan pada istrinya. Pada habis maghrib minta makan pada istrinya. Istrinya bilang nggak punya makanan. Kemudian istrinya mencarikan makanan keluar. Pada saat pulang ternyata Qais bin Sirmah ini sudah tidur. Maka dia harus puasa kembali dan besoknya harus bekerja di kebun kurma lagi. Maka dia kemudian pingsan. Ada satu versi riwayat yang mengatakan bahwa dia pingsan. Ada yang mengatakan bahwa kemudian dilihat oleh Rasulullah dia kepayahan. Maka kemudian dilaporkan kejadiannya. Sahabat di level elit misalnya ada Sayyidina Umar. Umar bin Khattab ini habis diskusi dengan Rasulullah dari masjid pulang ingin berhubungan suami istri. Buka puasanya mau hubungan suami istri. Istrinya bilang saya sudah tidur. Tapi Umar mengatakan enggak, kamu belum tidur. Akhirnya terjadi hubungan suami istri. Padahal istrinya sudah tidur. Istrinya batal. Umarnya tidak batal, tapi istrinya batal karena sudah tidur. Maka kemudian dilaporkan oleh sahabat-sahabat ini kepada Rasulullah. Dan kemudian muncul mekanisme baru tadi itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tujuannya apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tujuannya adalah walitukmilul iddata, agar kalian bisa menyempurnakan bilangan bulan. Bisa 29, bisa 30. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini ayat takbiran ini. Walitukabbiru, dan agar kalian takbiran. Bahasa literalnya begitu. Maksudnya mengagungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas petunjuk Allah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur karena ada keringanan. Nah, keringanan ini ditunjukkan secara detail di dalam ayat 187. Kita lewati ayat 186. Uhilla lakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau tadinya sulit mau berhubungan suami istri kan agak sulit jadinya, jadi sulit. Kalau makan bisa cepat, tapi kalau hubungan suami istri tidak bisa cepat, perlu waktu yang lebih panjang. Nah, sekarang dikasih keringanan. Uhilla lakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum. Telah dihalalkan pada malam puasa ar-rafatsu, berhubungan suami istri, ila nisaikum, kepada istri kalian. Kalian menggauli istri kalian boleh. Kenapa? Dikasih ungkapan yang indah di dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian orang-orang di masa awal tadi disindir oleh Al-Quran. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui bahwa kalian telah mengkhianati diri kalian sendiri. Khianat itu artinya tidak tahan. Tidak tahan puasa sehari semalam, tapi berusaha untuk melakukannya. Padahal sebenarnya mereka nggak tahan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, sehingga mereka batal. Tapi kemudian dihibur oleh Allah juga, fataba alaikum. Maka Allah menerima tobat kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian.
Kemudian ada ayat, ini kalimatnya perintah tapi tidak wajib. Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah istri-istri kalian, gaulilah mereka. Ini kan perintah tapi tidak wajib. Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Kalau melakukan hubungan suami istri jadilah anak. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian frase berikutnya adalah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Tadi ayatnya cuma begitu aja. Wakulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas lakum bagi kalian, al khaitul abyadu minal khaitil aswadi, benang putih dari benang hitam. Kemudian karena ada ayat ini, para sahabat kemudian makan. Ini ayat tentang sahur nih. Ada benang putih diikatkan di jempol kanan, benang hitam diikatkan di jempol kiri, kemudian mereka makan sampai benang putihnya kelihatan putih. Kalau dulu nggak ada listrik, jadi dilihat, ditunggu sampai benang putihnya kelihatan putih. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melakukan ini. Rasulullah mengatakan bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan benang putih, benang hitam itu adalah antara siang dan malam. Ada perbedaan menjadi jelas antara malam dengan siang. Karena kesalahpahaman inilah maka kemudian turun ayat, turun kata itu minal fajr. Yang dimaksudkan al-abyad, al-khaitul abyad, benang putih itu adalah fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam itu kriterianya ya kalau sekarang kita gampang itu. Pokoknya kalau sudah ada adzan maghrib, nah itu berarti awal malam. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian ada larangan lagi nih di sini. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini sekaligus perintah. Perintah pada malam bulan Ramadan kita harus sering-sering beriktikaf di masjid, istilah yang digunakan. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sudah beriktikaf di masjid. Kalau dulu masjid ini kalau di tafsir-tafsir kita baca yang dimaksudkan masjid di sini bukan masjid besar begini, bukan, tapi masjid itu ya sajadah. Maksudnya kalau kita sholat malam di rumah itu nggak usah ingat istri, kemudian mau menggauli istri itu jangan, fokus saja. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, sekarang kita sholat berjamaah di masjid, itu lebih utama, ada keutamaannya karena sholat berjamaah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka itu yang tadi dijelaskan dari itu adalah hududullahi, batas-batas Allah. Fala taqrabuha, maka jangan mendekatinya. Maksudnya jangan melampaui batas-batas itu. Nah, tadinya sudah diberikan puasanya berat sekali, tapi kemudian sudah diringankan. Maka harus kita manfaatkan. Maka Rasulullah juga selalu mengingatkan agar kita ini bersahur. Karena sahur ini adalah keringanan dari Allah. Jangan sampai tidak kita ambil ini keringanan ini. Maka sunnahnya menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau kita puasa, maka kita mesti sahur. Kita mengakhirkan sahur itu lebih utama. Itu tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Yang menarik adalah ayat 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ayat 187 dengan mekanisme yang lebih ringan, ternyata tujuannya sama, la'allahum yattaqun, agar manusia, kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah Al-Qur'an tadi telah memberikan penjelasan kepada kita. Puasa kita ini adalah puasa yang lebih ringan dibandingkan puasa orang Islam di masa awal. Maka marilah kita kerjakan puasa ini dengan baik. Kita jalankan ibadah-ibadah tambahan. Kita baca Al-Quran, karena tadi telah diingatkan di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka marilah kita baca Al-Quran ini sampai seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kembali untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di hari ini. Karena persoalan di masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang tentu akan sangat berbeda. Tetapi Al-Quran dengan ijaznya itu akan menjadi solusi bagi kita semua. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.